Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? 10 ya guys ya. Kelompok 10 akan presentasikan pekerjaan kami mengenai modul 3 dan modul 4. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Abdul Marifanes dengan NIM lahir 3071. Saya Dian Yasmina Fajri Arituan dengan NIM akhir 3047. Saya Malana dengan 308. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai modul 3 mengenai sorting. Soal pertama, terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut berdasarkan kata bahasa Inggris atau kata terjemahannya. Program tersebut memberikan pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa algoritma. Beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus: 1 bubble sort, 2 selection, 3 insert sort. Di sini terdapat 3 sorting yang kami buat. Pertama ada bubble sort. Pada fase bubble sort terdapat parameter array yang dimulai dari i sama dengan 0. Array ini nantinya akan berguna untuk menyimpan data CSV yang telah kami buat. Ketika i yang baru dimulai dari 0, maka akan di-print bubble sort yang menunjukkan bahwa kamus tersebut disortir menggunakan bubble sort. Lalu ketika i kurang dari array atau ini indeks akhirnya, array di sini ada parameter array yang akan menyimpan return dari function sort b. Sort b ini yang digunakan untuk algoritma untuk pengecekannya. Jadi untuk function bubble sort ini nanti untuk menggunakan bilangan yang akan dicek, sedangkan sort b itu pembandingnya bilangan lainnya. Di sini pada sort b parameternya dijadikan array, lalu len array, dan i dimulai dari pengecekan bilangan lainnya dimulai dari i plus 1. Setelah itu terdapat return bubble sort. Di sini return ini berguna untuk melakukan return nilai array yang sudah disorting dan juga melakukan rekursif kepada function bubble sort dan perubahan nilai i plus 1 untuk menambah nilai i agar nanti pengecekannya berubah bilangannya. Lalu ketika pengecekan selesai atau i sudah sampai ke len array atau sudah penyelesaian sampai akhir, maka akan direct nilai array yang sudah disortir. Lalu sudah sort b, function sort b yang berisi array, n, i, dan j yang berada 0. If j kurang dari n min 1, maaf min i, n di sini kan tadi berisi tentang len array. Jadi ketika j kurang dari len array min 1 dan array j indeks 0 di sini berguna untuk pengecekannya. Karena di sini ada 2 indeks, di kamus itu kan ada Inggris Indonesia. Maka yang kita sorting kan Inggrisnya. Jadi kita gunakan indeks 0-nya ini untuk menuju kepada kata Inggrisnya saja. Array j indeks 0 lebih dari array j plus 1 indeks 0, maka akan melakukan sweep data array j, array j plus 1. Array j nanti akan berubah menjadi array j plus 1 dan array j plus 1 akan berubah menjadi array j. Lalu akan di-return nilai array yang sudah di sorting dan juga akan melakukan rekursif dengan penambahan nilai j plus 1. Setelah semuanya selesai atau nilai j sudah melebihi dari batas yang diberikan, maka array yang sudah sorting akan dikembalikan nilainya. Selanjutnya ada insertion sort. Oke. Mungkin sini ada sedikit typo dari program ini karena yang ini yang belum dibetulkan. Di sini terdapat i yang dimulai dari 1.
Sebenarnya di sini I-nya itu dimulai dari 0. Karena salah pengetikan dan lupa untuk membetulkan, maaf tersebut, ketika I sama dengan 0 akan di print insertion sort yang mengartikan bahwa program menggunakan insertion sort. Lalu ketika I kurang dari line array, variable array akan menyimpan hasil dari return function sort I yang berisikan array, line array, array I. Array ini nanti akan menjadikan bilangan terkecil saat ini, I, I-1. I-1 ini nanti akan menjadi bilangan yang akan dicek. Jadi untuk insertion ini kan pengecekannya ke belakang, jadi I-nya di min 1 agar pengecekannya ke belakang. Lalu setelah itu akan di-return insertion sort. Selain return, sini juga akan melakukan recursive dengan menambah nilai I plus 1. Setelah semua kondisi tidak terpenuhi atau I sudah melebihi batas yang diberikan, maka akan di-return range sorting. Lalu di sini ada sort I. Sort ini sebenarnya singkatan dari sort insertion. Di sini terdapat variabel array, N, K, I, dan J. Array ini seperti tadi menyimpan data yang ada, database yang sudah di-convert menjadi list. Lalu N ini sebagai panjang dari array. Lalu K ini nanti bilangan terkecil yang akan dicek, yang akan disimpan. I ini bilangannya lagi dicek, yang kita tentukan di function insert sort. Lalu J ini nilainya didapat dari yang tadi karena panjangan ke belakang, maka J ini I-1 sudah diisi pada function insert sort. Ketika J kurang dari sama dengan 0 dan K 0, nah di sini ada indeks 0 lagi, yaitu seperti yang disebutkan tadi bahwa itu merujuk kepada bahasa Inggris yang sudah dicek. Jika user memilih bahasa Inggris Indonesia, maka 0 ini merujuk pada kata bahasa Inggrisnya. Jika user memilih Indonesia Inggris, maka 0 ini merujuk pada kata Indonesianya. Kurang dari array J indeks 0, maka array J plus 1 akan diganti dengan array J. Lalu akan melakukan return dan recursive sort I dengan penambahan pengurangan nilai J min 1 karena pengecekan insert ini ke belakang. Lalu di sini ada array J plus 1 sama dengan K. Ketika J sudah mencapai batas 0, maka akan dikembalikan dengan nilai array J plus 1 menjadi bilangan kecil yang telah diketemukan. Lalu akan di-return nilai array yang telah disorting. Begitu juga dengan selection sort yang berisi array, I yang dimulai dari 0. Ketika I sama dengan 0, maka akan di-print selection sort yang mengartikan program menggunakan selection sort. Lalu ketika I kurang dari array, IK ini indeks kecil. Jadi indeks kecil saat ini itu I, mengikuti dengan I yang sedang dicek. Nanti akan berubah ketika menemukan indeks yang memiliki bilangan lebih kecil daripada I. Lalu ada variable array, sama seperti tadi, ini menyimpan hasil return dari function sort S. Sort S ini maksudnya sort selection. Lalu di sini terdapat pemberian parameter array, line array, IK, I plus 1. Karena selection ini pengecekan ke depan tidak seperti insert, maka I di plus 1, tidak seperti tadi yang I di min 1. Setelah itu program akan mereturn dan juga melakukan recursive terhadap selection sort dengan penambahan nilai I plus 1 agar pengecekan bilangan maju ke depan. Setelah kondisi setelah I sudah mencapai batasnya, maka akan di-return array yang telah di sort menggunakan selection sort. Def sort S, di sini terdapat parameter array, N, IK, I, dan J. If J kurang dari N ini tadi panjang array. Ketika J kurang dari panjang array dan array IK indeks 0 kurang dari array J indeks 0, maka IK akan digantikan dengan J. Jadi ini algoritma untuk menentukan bilangan kecil saat ini. Ketika ada yang lebih kecil dari indeks yang IK yang telah kita tentukan tadi, maka nilai IK akan digantikan dengan indeks yang lebih kecil tersebut. Lalu akan melakukan
rekursif dan juga akan mereturn rekursifnya terhadap sort S dengan penambahan nilai J plus 1. Setelah kondisi sort J ini terpenuhi atau J sudah melebihi batasnya, maka akan melakukan sweep antara ray I dan ray IK. Jadi nilai tersebut akan ditukar. Lalu akan di-return nilai ray yang telah disorting. Di sini ada function sort. Ini sebenarnya hanya function yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada user. Jadi user itu akan menggunakan menggunakan sorting seperti apa, entah itu bubble, insert, atau selection. Ketika user memilih satu, maka akan ditujukan kepada bubble sort. Jika dua, maka ditujukan kepada insert sort. Dan jika tiga, maka akan menuju kepada selection sort. Di sini ada else. Else ini berguna untuk apa ya? Berguna untuk memberikan pernyataan kepada user bahwa input tidak sesuai. Jadi else ini akan muncul ketika user tidak menginputkan 1, 2, atau 3. Jadi entah itu menginputkan apapun selain itu, maka akan muncul ini. Di sini ada time slip ini hanya untuk model-model saja, biar ada animasinya aja. Lalu ketika sudah selesai dan ketika user tidak sesuai inputnya, maka di sini akan keluar animasi tentang input tidak sesuai, masukkan angka 1, 2, dan 3, atau 3. Lalu ketika itu akan diulang lagi pertanyaan mengenai user mau memilih model yang mana. Setelah itu, setelah user telah menentukan pilihannya, akan di-return data yang telah disorting. Data yang telah disorting ini akan nanti akan muncul di di function main. Lalu ada function ray. Ray ini untuk mengulang program. Jadi ketika program sudah selesai, user akan diberi pilihan. Dia mau menggunakan program ini lagi atau tidak. Ketika user memilih satu, yaitu yes, maka program akan diulang. Ketika dua, maka program akan dihentikan. Ketika user tidak memasukkan 1 atau 2, maka akan muncul lagi bahwa input tidak sesuai, masukkan angka 1 atau 2. Dengan animasi, lalu akan diulang pertanyaan tersebut. Nah, ini inti dari program yang kita buat. Jadi, di sini ada DB, database. Variable database ini akan menyimpan data yang telah dibaca dari database, yang merupakan data CSV. Nantinya, data CSV ini akan dikonvert menjadi list menggunakan variabel data list. Jadi DB akan dikonvert menjadi list agar dapat diproses dan prosesnya tidak mengubah nilai dari database CSV tapi hanya mengubah pada data list ini sendiri. Lalu ada inputan, user ingin menggunakan bahasa mana? Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Ketika user memilih satu, Inggris Indonesia, maka akan melakukan sort. Bukan sort sih, di sini akan diarahkan kepada function sort. Lalu di function sort akan diarahkan ke sorting yang dipilih oleh user. Di sini ada data list.insert 0. Karena di sini kita menggunakan list, dan ketika list di convert menjadi tabel atau tabulet menggunakan modul tabulet, itu index 0 tidak ada headernya. Jadi kita menambahkan sendiri Inggris Indonesia ini menjadi headernya. Header untuk tabel yang akan diberi nantinya. Ketika 2, karena di database itu menggunakan Inggris, Indonesia, maka ketika user memilih untuk Indonesia Inggris, di sini kita menggunakan sweep data, yaitu menggunakan I indeks 0 dirubah dengan I indeks 1, nilainya ditukar. Jadi yang harusnya indeks 0 itu kata Inggris dirubah menjadi kata Indonesia. Seperti setelah itu langkah-langkahnya seperti yang sebelumnya, cuman di sini insert indeks 0-nya bukan Inggris Indonesia tapi Indonesia Inggris mengikuti yang user inginkan. Ketika else tidak menginputkan 1 atau 2, maka akan seperti sebelum-sebelumnya akan diberi himbauan kepada user bahwa inputnya tidak sesuai dan disuruh untuk menginputkan 1 atau 2 lagi. Dan main akan diulang, dan ketika ini sudah selesai, di sini ada return ray. Di sini user akan diminta lagi apakah user ingin mengulang program atau tidak. Jika tidak, maka berhenti. Jika iya, maka program akan diulang. Di sini terlihat ada return. Sebenarnya tidak ada nilai yang di return, cuman ini untuk membreak agar ketika itu sudah dilakukan, maka perintah di bawahnya tidak dilakukan. Itu gunanya bukan untuk mereturn nilai, untuk break aja.
Untuk memanggilnya di akhir line kita menggunakan memanggil function main itu aja. Oke, mungkin begitu aja sih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maul. Mari mau. Ya wis, kan kenapa? Sik. Ini masih sing iki. Baba, Sik. swingi. Iki musim pertama mau keliru, burung. Kurang. Burung. Lanjut ya Kak, iki pause share iki gitu. Pro. Iki sing mandek kayak recording. Mana? Yes, sih. Siapa berarti sing iki? Yes, di stop dulu. Hmm. Musiknya tetap sama. Dudrumin, Pak. Tetap. Di nomor 2 terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan kolom kelas, name, nama, dan nilai siswa. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama. Maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi Nilai sama. yang nilainya sama. Itu sih, tapi lah. Oke. Ya, di sini terdapat di gambar kanan ini terdapat selection dan di kirinya ini insert sort ya, yang algoritmanya seperti dijelaskan Ali kemarin. Tadi. Namun yang menjadi pembanding yaitu indeks 3 yang merujuk pada nilai pada database. Jadi pada selection sort digunakan untuk mengurutkan nilai. Terus. Dan pada insert sort menggunakan nilai indeks 2 sebagai pembanding yang merujuk pada nilai siswa database. Jadi insertion mengubah pada nama siswa, lalu di sini ada nilai K. Indeks 3 sama dengan array indeks J dan indeks 3. Untuk memastikan nilai indeks 3 yang sama, jika tidak sama, tidak akan terjadi penggantian urutan atau sorting. Nah, di bawah ini terdapat variabel DB yang digunakan untuk membaca database. Lalu database yang digunakan untuk menyimpan convert list. Lalu ada data list insert untuk menambah header. Lalu akan di print di tabel database yang belum disorting. Setelah itu, data tabel digunakan untuk menyimpan hasil sorting nilai siswa, lalu akan di print di tabel database yang telah disorting nilainya. Dan yang terakhir, data sort yang digunakan untuk menyimpan data yang telah disorting nilai dan nama siswa, dan akan di print tabel database yang telah disorting nama dan nilai siswa. Mau tak skip ini ya gimana? Yuk. Wis mari. Wis mari. Sip. Selanjutnya sini ada soal A. Kita disuruh menjelaskan mengenai bagaimana jika datanya itu menggunakan data 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, dan 9. Jadi ketika menggunakan data itu akan menunjukkan tabel seperti ini, di mana 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9 akan dipecah menjadi 2. Yang pertama 3 sampai 27, yang kedua 11 sampai 9. Lalu akan dipecah lagi menjadi 2. Yang pertama 3 dan 12, karena dibagi 2 kan di floor division 2. 5 di floor division 2 yaitu 2. Indeks 2 itu 1, maka yang di print hanya 3 dan 12 karena batasnya tidak mencapai 1 tersebut. Lalu yang kedua pemecahnya itu ada di 1 sampai 27, lalu 1 sampai 27 akan dipecah lagi menjadi 1, 10 dan 7.
Lalu akan 10, karena 10/7 ini masih menjadi 2, kita pecah lagi. Sebenarnya penjelasan yang lebih gampang kita memecah dan kita bahas dari yang kiri. Karena algoritma yang kami buat itu pengecakannya dari kiri terlebih dahulu. Jadi setelah 3/12 ini dipecah menjadi 3 dan 12, 3/12 akan dipecah lagi menjadi 3 dan 12 yang independen. Lalu akan digabung, dicek apakah 3 lebih kecil dari 12, karena 3 lebih kecil maka 3 akan ditulis lebih dahulu daripada 12. Lalu 3 dan 12 akan diturunkan karena tidak ada pembanding lainnya. Selanjutnya kita akan mengecek 3 bilangan tadi yang dipisah, yaitu 1 sampai 27. 1 sampai 27 akan dipisah menjadi 2, yang pertama 1, di sub 1, lalu sub 2-nya itu 10 dan 27. 10 dan 27 akan dipecah lagi, karena dia dua data yang berbeda. Dipecah 10 dan 27, akan dicek 10 apakah lebih kecil dari 27, karena iya maka 10 akan di print terlebih dahulu. Jadi akhirnya 1, 10 dan 7 akan dicek juga apakah 1 lebih kecil dari 10 dan 27, karena iya maka 1 akan di print terlebih dahulu. Akan disimpan terlebih dahulu. Jadi sortingnya sekarang 1, 10, 27. Lalu 3, 12 ini juga akan dibandingkan juga dengan 1, 10, 27. Akan dicek apakah 3 lebih kecil dari 1, karena tidak maka 1 akan ditulis terlebih dahulu. Lalu akan dicek 3 apakah lebih dari 10, karena 3 lebih kecil maka 3 akan ditulis. Lalu 12 apakah lebih dari 10, karena iya maka, karena tidak maka 10 akan ditulis terlebih dahulu. Lalu akan dicek apakah 12 lebih kecil dari 27, karena iya maka 12 ditulis, lalu 27 akan ditulis terakhir. Lalu kita akan mengecek sub yang awal tadi kita pecah, yaitu sub kanan. Di sub kanannya ada 11 sampai 9, akan dipecah 11 hingga 2, yang satunya 87 hingga 9. Kita bahas yang 11 sampai 2 terlebih dahulu. Di sini akan dipecah menjadi 2 sub lagi, yaitu 11 dan 5, 5 dan 2. Karena 11 sendiri, 11-nya akan diturunkan, lalu 5 dan 2 akan dipecah lagi karena dia 2 data, akan diturunkan jadi 5 dan 2. Akan dicek apakah 5 lebih kecil dari 2, karena tidak maka 2 akan ditulis lebih dahulu daripada 5. Lalu akan dicek di sini apakah 11 lebih kecil dari 2, karena 2 lebih kecil maka 2 akan ditulis lebih dahulu. Lalu akan dicek lagi apakah 11 lebih kecil dari 5, karena 11 tidak lebih kecil dari 5 maka 5 akan ditulis lebih dahulu baru 11. Lalu kita cek sub lainnya yang 87 hingga 9. Akan dipecah menjadi 2. Yang pertama ada 87, karena 87 ini sendiri maka dia hanya akan diturunkan. Lalu yang 7 dan 9 akan dipecah karena dia 2 data, dipecah 7 dan 9. Apakah 17 lebih kecil dari 9? Karena 17 lebih besar, maka yang ditulis akan 9 dulu baru 17. Lalu akan dicek 87, apakah lebih kecil dari 9? Karena tidak, maka 9 akan ditulis lebih dahulu. Terus dicek lagi apakah 87 lebih kecil dari 17? Karena tidak, maka 17 ditulis terlebih dahulu baru 87. Lalu akan dicek 2 sub tadi akan digabungkan lagi. Kita cek 2, apakah 2 lebih kecil dari 9? Karena iya maka 2 dicek, akan ditulis lebih dahulu. Lalu 5, apakah 5 lebih kecil dari 9? Karena iya maka 5 akan ditulis lebih dahulu. Lalu 11, apakah 11 lebih kecil dari 9? Karena 11 tidak lebih kecil dari 9, maka 9 yang akan ditulis lebih dahulu. Lalu akan dicek 11 apakah lebih kecil dari 17? Karena iya maka 11 akan ditulis dan sisanya akan diturunkan 17 dan 87. Lalu kita akan menggabungkan sub tadi antara sub dengan 5 data dan sub 6 data. Kita cek apakah 1 lebih kecil dari 2, karena ya maka 1 tulis dahulu, lalu 3. Apakah 3 lebih kecil dari 2, karena tidak maka 2 ditulis lebih dahulu, lalu cek lagi apakah 3 lebih kecil dari 9, begitu seterusnya hingga membentuk urutan yang telah ada. Di sini akan soal nomor 2 kita akan menjelaskan mengenai gambar 5 yang telah diberikan seperti yang di kanan ini. Sebentar guys. Di sini terdapat sub array 1 dan sub array 2. Di sini akan cek indeks I0 1, apakah 1 lebih kecil dari 6? Karena iya maka 1 akan ditulis. Lalu akan lanjut ke 5. Karena 1 sudah ditulis maka terpenuhi, lanjut ke 5. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Karena iya maka 5 akan ditulis terus lebih dahulu daripada 6. Lalu dicek 10. Apakah 10 lebih kecil dari 6? Karena tidak maka 10 tidak ditulis tapi 6-nya ditulis. Lalu akan dicek lagi apakah 10 lebih kecil dari 9? Karena tidak maka 9 yang ditulis. Lalu dicek lagi apakah 10 lebih kecil dari 12? Apakah 10 lebih kecil dari, karena
sudah tidak ada pengecekan lagi, 9 sudah dicek dengan 10, maka 10 dan 12 akan diturunkan langsung. Jadi urutannya setelah penulisan 9 telah ditulis, kan ada 2 slot kosong. 2 slot kosong ini akan diisi oleh 10 dan 12, gitu. Inilah. Cuy, aku ngumpulin itu kondisi cuy. Dev R. Ya. Apa langsung ketika? Hmm? Membuat list yang terdapat fungsi sort dengan parameter R. Di sini terdapat list 3, 12, 1, 10, 27, 11 gitu. Dengan data berikut mengisi List di bawah ini dengan data berikut. dengan data berikut. Masa ini sih ditulis salah ya? Oh, durasi. Ben namanya. User kok nih kayaknya. Oh iya. Itu apa? Sama ini Sih, aku rada bingung ini. Sih, mulai nih ya. Gimana Cak? 10 Januari ini. Ketika len array lebih dari 1, terus ya apa cuy? Mid ya. Mid sama dengan len. Ya. Sing strip iki apa sini? Slice iki. Ketika len array lebih dari 1, terus mid sama dengan len dibagi 2. Left half itu dari awal ke tengah dan right half dari tengah sampai akhir. Lalu di bawahnya di short left half dan right half. Terus ketika i kurang dari len half, maka akan memasuki perulangan while. Program akan merubah nilai array index k menjadi left half index i dan menambah nilai i dan k ditambah 1. Ketika j kurang dari len right half, program akan memasuki perulangan while. Program akan merubah nilai array index k dengan right half index j dan menambah nilai j dan k ditambah 1. Setelah semua kondisi menjadi false, program akan mereturn nilai array pada list di bawah ini. Pada perurutan merek JSORT yang bekerja dengan membagi array menjadi 2 bagian yang sama besar dan kemudian melakukan pengurutan pada setiap bagian secara terpisah. Setelah itu, bagian tersebut digabungkan kembali dengan cara membandingkan elemen-elemennya secara berpasangan hingga seluruh elemen tergabung menjadi satu array terurut. Terus ya apa sih lanjutannya sih? Jika panjang array lebih dari 1, lakukan pemecahan array menjadi 2 bagian dengan panjang yang sama. Ini dilakukan dengan mencari titik tengah, yaitu middle point, dari array dan membuat 2 subarray, yaitu array kiri dan array kanan. Jika panjang array kurang dari atau sama dengan 1, array sudah terurut dan tidak perlu diurutkan kembali. Lalu dilakukan perurutan secara rekursif pada masing-masing subarray dengan memanggil fungsi merge sort pada subarray tersebut.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen di dalam subarray sudah terurut sebelum melakukan penggabungan. Setelah melakukan subarray terurut, lakukan penggabungan dari kedua subarray. Ini dilakukan dengan membuat 3 pointer, yaitu pointer I untuk subarray kiri dan pointer J untuk subpointer kanan, dan pointer K untuk array hasil penggabungan. Pointer I dan J akan digunakan untuk membandingkan elemen di masing-masing subarray secara berpasangan. Sementara pointer K digunakan untuk menunjukkan ke posisi saat ini dalam array hasil penggabungan. Selama pointer I dan J belum mencapai akhir subarray, masing-masing dibandingkan elemen dari posisi I dan J. Jika elemen dari posisi I lebih kecil dari posisi J, maka akan masuki elemen di posisi I ke dalam array hasil penggabungan di posisi K, dan naikkan pointer I 1 tingkat. Jika tidak, lakukan di posisi J ke dalam array hasil penggabungan di posisi K, dan naikkan pointer J 1 tingkat. Setelah itu, naikkan K 1 tingkat. Setelah subarray telah habis, akan memasukkan semua elemen di subarray yang belum habis ke dalam hasil penggabungan. Ini dilakukan dengan memindahkan ke semua elemen dari posisi pointer I ke posisi K dalam hasil penggabungan, kemudian naikkan pointer K sebanyak elemen yang dipindahkan. Setelah semua elemen di kedua subarray telah tergabung ke dalam array hasil penggabungan, kembalikan array hasil penggabungan sebagai hasil perurutan merge sort pada array asli, dan akan dilakukan pengujian dengan memasukkan array yang akan diurutkan ke dalam fungsi merge sort, kemudian akan menampilkan hasil pengurutan. Angel. Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu nggak? Perlu nggak? Oke. Aduh, adek aku gemes banget. Halo? Ada mata. Halo? 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 Oke. Selanjutnya pada modul 4, next dan modul 4 ini disuruh untuk modifikasi pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100 dan nilai terbesar 10.000. Kita mencari nilai 9.000. Pada pencarian biner standar pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu dari indeks ke 500. Namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000 dan berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 timbang ke nilai 100. Sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks ke 900. Nah, di sini menggunakan interpolasi linear. Next.
berikut source code-nya, yaitu pada function modul memiliki parameter, yaitu array, x, low, dan high. Jikalau lebih dari high, maka program akan mereturn x tidak ditemukan. Dan pos berisi nilai low, yaitu x kurangi array index low dikali high dikali high kurangi low. Stop. Alah, Jung. Terus berisi nilai low plus x means array index low dikali high kurangi low dibagi array index high kurangi array index low. Jika array pos sama dengan x, maka program akan mengembalikan nilai pos. Dan jika array pos kurang dari x, maka program akan mereturn dan melakukan rekursif modul 4 dengan merubah nilai low menjadi pos plus 1. Ketika kondisi if dan elif tidak terpenuhi, maka program akan mereturn dan melakukan rekursif modul 4 dengan merubah nilai high menjadi pos min 1. Next. Selanjutnya soal nomor 2 adalah modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi di sini bukan mencari K. Misalnya dari bilangan 1, 2, 5, 9, 13, 14, dan 17. Nilai K adalah 3. Maka akan menghasilkan output 3, yaitu 2 buah pasangan 2 dan 5. Kemudian pasangan 14 dan 17, 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Next. Selanjutnya, sini ada function selisih memiliki parameter array dan K. Variabel N menyimpan panjang data array dan membuat list kosong berupa OK. Lalu terdapat perulangan dengan batas perulangan I mulai dari 0 hingga panjang data. Lalu terdapat perulangan dengan batas perulangan mulai I plus 1 hingga panjang data. Jika array I min array J sama dengan K atau array I min array J sama dengan min K, maka list array I, array J akan ditambahkan ke dalam list OK. Jika ketika perulangan selesai, maka program akan mereturn nilai OK. Dan data yang ada pada list OK akan di-print pada terminal dengan format I indeks 0 sampai I. Indeks 1 memiliki selisih K. Sudah. Lanjut, Min. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10 yang telah dijelaskan tentang modul 3 dan 4. Terima kasih buat waktunya. Selesai.